Apa Mas? Seumur hidup. Seumur hidup ya teman-teman ya. Nah, tadi kan ada 4 ya Mas ya. Itu kalau ngalamin salah satunya aja udah perlu untuk ke profesional gitu Mas, atau gimana Mas? Atau harus ngalamin 4-empatnya gitu Mas? Oke, ini unik sih. Di Indonesia Heeh. itu banyak orang yang ke profesional Iya. setelah parah. Dysfunction, ya bener Kerugian ya? dysfunction. Oke Dysfunction. oke oke. Nah, ketika ini tuh kita melihat bahwa ya ada unsur-unsur itu, Hmm. kita mungkin perlu melihat, oh mungkin ini ada indikasi ke gangguan mental tertentu. Karena Oke. ketika Oke semuanya, selamat datang di Akademi Kesehatan Mental bersama dengan aku Ali Murtado dan juga Mas Denny Sulistianto, dan kita sekarang akan membahas di episode keempat ini tentang apakah gangguan mental itu apa Mas? seumur hidup. Seumur hidup ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan ngebahas gitu ya. Apakah gangguan kesehatan mental itu berlaku seumur hidup dan juga dengan pernak-perniknya gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang punya pertanyaan juga boleh untuk tulis di kolom komentar, dan juga simak barangkali pertanyaannya itu udah dijawab di podcast kita kali ini. Oke? Kalau gitu kita coba untuk bertanya langsung kepada Mas Denny. Tapi sebelum itu gimana nih kabarnya Mas Denny? Oke, good. Good ya? Yes. Oh, oke. Siap nih Mas Denny. Ini siap untuk aku tanya-tanya nih Mas, berarti ya Mas ya? Oke, boleh. Walaupun nanti ada beberapa disclaimer kali ya. Oh iya, boleh. Nah, ini nih Mas Denny. Kita kan hidup ini kan singkat ya Mas ya. Tapi kok dari kita itu ada yang dapat kelebihan-kelebihan gitu ya. Karunia dari Tuhan gitu ya. Berupa mungkin kondisi kesehatan mental yang mungkin nggak bukan nggak baik ya. Makanya kalau kita itu ngomonginnya adalah ini ya Mas ya, sebuah karunia ya, karena di setiap ada kekurangan ada kelebihannya kayak gitu. Nah, oleh karena itu mungkin aku tanya dulu nih ke Mas Mas Denny gitu ya. Ini Mas, selaku yang orang berkecimpung di dunia kesehatan mental, menurut Mas Denny, eh seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental itu tuh ketika apa sih Mas kayak gitu? Atau ciri-ciri orang itu punya gangguan kesehatan mental itu gimana Mas? Oke, baik. Sebelum aku menjawab, mungkin agak perlu disclaimer dulu ya, bahwa nanti mungkin kita pembahasannya nyinggung-tinggung dikit tentang klinis, tapi mungkin kita nggak akan terlalu dalam. Kenapa? Karena memang em, mungkin ada yang lebih untuk prefer dalam menjawab ini yang memang beliau-beliau klinisi. Klinisi ya. Entah itu psikolognya psikolog klinis ataupun psikiatri kayak gitu, Psikiatri. psikiater, Bodoh. kayak gitu. Oke, jadi sependek yang aku pahami sih, jadi kita perlu mengenal yang namanya 4D dalam melihat kondisi kesehatan mental ini. Apa itu Mas? 4D ini ada kayak yang pertama, urutannya boleh ya nanti aja, tapi yang saya pahami kayak ada deviance, kayak seberapa menyimpang kayak gitu dari norma. Terus kemudian ada distress, ya stres, tekanan kayak gitu. Kemudian ada dangerousness, Dangerousness. keberbahayaannya. Keberbahayaannya. Kemudian yang di berikutnya itu adalah bentar, aku lupa. Yang satu D itu adalah dysfunction, ya bener Kerugian ya? dysfunction, dysfunction. Oke. Nah, ketika ini tuh kita melihat bahwa ya ada unsur-unsur itu, kita mungkin perlu melihat, oh mungkin ini ada indikasi ke gangguan mental tertentu. Karena ketika kita ngomongin, oh ini ada gangguan, oh ini nggak ada gangguan, itu kan mungkin kita nanti ngomongnya ke penegakan diagnosa gitu Iya, kan. iya, Nah benar. itu kan di luar ranah kita ya Iya, untuk iya. saat ini, dan khususnya kalaupun memang kondisinya itu sudah benar-benar menunjukkan ke arah situ,
kita tetap perlu untuk mendapatkan diagnosa dari profesional secara langsung. Kenapa? Karena toh kalau misalkan kita pun mengalami kondisi yang kayaknya itu deh, tapi belum mendapatkan penegakan diagnosa dari profesional, lah terus kita bisa ngapain gitu kan? Oh, oke. Kan goalnya nggak cuma untuk mengetahui, bukan untuk memberikan label aja ke diri kita, oh aku tuh sedang mengalami gangguan ini kayak gitu. Kan bukan ke situ ke arah Bukan ke goalnya. sana ya? Arahnya adalah gimana kita itu bisa lebih better kondisinya kan, bisa Oke. lebih baik kayak gitu. Itu sih untuk dari sudut pandangku. Oke. Jadi kalau misalkan tadi kan ada 4 ya Mas ya. Itu kalau ngalamin salah satunya aja udah perlu untuk ke profesional gitu Mas atau gimana Mas? Atau harus ngalamin empat-empatnya gitu Mas? Oke, ini unik sih. Di Indonesia Heeh. itu banyak orang yang ke profesional Iya. setelah parah gitu. Oh, oke. Padahal ada baiknya nggak sih ketika kita itu mengalami sesimpel kayak aku ngerasa nggak nyaman nih sama diriku. Terus kemudian ke profesional. Apakah salah? Enggak kan? Enggak. Salah kan? Justru malah bagus. Karena apa? Karena mungkin belum terlalu parah Belum gitu. terlalu parah. Akan lebih enak untuk memulihkan sesuatu yang belum parah dibandingkan oke. sesuatu yang memang sudah levelnya parah gitu Sudah kan. parah ya. Dan ini sayang banget di Indonesia itu banyak case-nya adalah ke profesional setelah parah. Sehingga terus kemudian nanti proses pemulihannya lama dan kemudian bertanya aku kapan sembuh kayak gitu. I Ya see. nggak salah memang kita ketika kita sakit ya berharapnya sembuh ya. Sembuh. Tapi kemudian ketika kita mengabaikan, bukan mengabaikan ya, lebih ke proses step by stepnya itu kemudian kayak nggak di mindful kayak gitu, nggak dijalani dengan sepenuh hati kayak gitu. Nanti jatuhnya adalah kok aku belum sembuh ya, Padahal semua berproses step by step kayak gitu. I see. Jadi malah jangan sampai ngalamin semuanya dulu ya Mas ya. Baru ke profesional ya. Ya bagusnya jangan Bagusnya sih, ya. bagusnya jangan. Oke. Nah, terus nih Mas, tadi kan sampean bilang kalau misalkan orang tuh kan harus nunggu parah ya, kebanyakan ya Mas ya. Apalagi biasanya itu laki-laki gitu ya. Laki-laki itu biasanya tuh sok kuat gitu ya. Terus ketika udah mau baterainya udah merah gitu baru minta tolong di-charge lagi gitu ke profesional gitu. Nah, kalau menurut Mas Dedi sendiri, kapan bisa dikatakan seseorang itu bisa sembuh gitu Mas dalam pemulihan kayak gitu, dalam kondisi yang mungkin minus gitu kan ya, mungkin punya gangguan entah itu depresi atau gangguan kepribadian yang lain kayak gitu, dia ke psikolog, ke psikiater, kapan bisa dikatakan mereka itu sembuh atau dalam jangka waktu berapa lama barangkali Mas? Oke, aku mau notice dulu yang tadi laki-laki. Banyak terus kemudian konten-konten lelaki tidak bercerita. Oh iya. Lelaki Benar. tidak bercerita. Tahu-tahu Tinggal lama. Oh iya. Tahu-tahu tinggal lama itu yang marah. Jangan Itu sampai ya parah, teman, jangan jangan sampai sampai ya. ya teman-teman. Oke. Lebih baik lelaki tidak cerita terus kemudian tahu-tahu ke psikiater itu masih oke. Oke, Masih ya. oke ya, masih oke. Seenggaknya ada kemauan untuk pulih ya ke Yes, psikiater benar, kayak gitu. benar. Nah, terus kemudian ngomongin sembuh tadi, jadi tiap-tiap gangguan itu kan beda-beda ya. Dan juga tiap-tiap gangguan itu beda-beda dari segi dimensi dan juga kedalamannya, keparahannya kan juga beda-beda. Jadi tiap-tiap gangguan, tiap-tiap permasalahan psikologis itu memang perlu untuk ditengok lebih dalam lagi. Oke. Kita nggak bisa untuk kalau depresi itu berapa kali konsul selesai. Enggak. Kalau misalkan anxiety itu berapa kali konsul baru selesai. Enggak seperti itu juga. Artinya selama kita itu mau berproses, ya kita sudah ada di jalan yang benar. Dan Oke. ketika kita sudah ada di jalan yang benar, seenggaknya kita akan semakin dekat kan dengan goal kita. Goal kita apa? Ya goal kita sembuh memang. Tapi kan seenggaknya kalau misalkan kita belum sampai ke kondisi sembuh atau mungkin lebih prefer di psikologis itu pulih kali ya. Belum sampai ke kondisi pulih itu tadi, tapi kita sudah ada di jalan yang benar, ya tinggal kita semakin mendekat menuju pulih dengan menikmati prosesnya. I see. Jadi mungkin sembuh itu
anu ya Mas ya, ya mungkin ada kemungkinan sangat tinggi sembuh gitu ya. Cuman kalimat, kata yang paling tepat itu mungkin pulih ya Mas ya, Pulih, lebih prefer pulih. pulih ya. Terus kalau misalkan ada orang yang bilang, "Oh, ah percuma nih aku ke psikolog nih, udah beberapa kali tapi belum sembuh-sembuh juga," kayak gitu gimana Mas tanggapannya Mas? Oke, mungkin kita perlu melihat kembali. Jadi kalau misalkan harapannya itu sekali konsul, dua kali konsul terus, maaf, sekali konsul, dua kali konsul, terus kemudian langsung sembuh, ya itu tadi kembali ke yang aku bilang sebelumnya. Kita perlu menengok lagi jenis gangguannya apa, sedang Iya. kedalamannya seperti apa. Bahkan mungkin beberapa orang berharapnya, ini aku banyak ya temukan case di lapangan itu, orang berharapnya ke psikolog atau ke psikiater sekali konsul langsung sembuh kayak gitu. Sembuh ya, Banyak benar-benar. case seperti itu. Sehingga kemudian ketika mereka selesai dari sesi keluar, kok aku nggak sembuh ya kayak gitu. Terus kemudian dia kapok buat Iya. ke psikolog ataupun ke psikiater. I see. Padahal kalau misalkan kita ngomongin kesehatan mental, gangguan kesehatan mental ini, kita perlu melihatnya sebagai progres. Oh, Kita oke. perlu melihat sebagai progres. Jadi nengoknya adalah before afternya itu better nggak sih, lebih Oh, baik nggak sih rasa dari segi pikiran, perasaan maupun perilakunya kayak gitu. Kalau misalkan sudah ada progres, merasa lebih better, seenggaknya merasa lebih ringan gitu iya deh. ya. Itu berarti kan sudah ada progres kan. Yes, benar. Berarti itu prosesnya sudah menuju selangkah lagi menuju pulih kayak Pulih. gitu. Ya kalau bisa dibilang nggak ada yang sempurna di Nggak dunia ada yang ini. sempurna, Terus benar-benar. kemudian tapi kalau misalkan kita nggak bisa dapat nilai 10, ya nilai 4, 5 atau 6 mungkin terlihat kecil, tapi akan sangat besar ketika kita dibandingkan dengan nol sama sekali. Nol sama sekali ya. Yes. Oke. Jadi ibaratnya kita ngobrolin kayak gangguan kesehatan mental gitu ya, kita ngomonginnya adalah proses menuju pulihnya ya Mas, kalau kita bisa lihat gitu ya Mas ya. Yes. Proses menuju pulih itu komitmen yang penting sih. Oh, I see. Benar, benar, benar. Soalnya kadang juga nggak make sense ya Mas ya. Seseorang itu kalau yang aku observasi ya, seseorang itu ngalamin gangguan kesehatan mentalnya itu bertahun-tahun gitu ya. Dia mendemin apa namanya? Luka batinnya bertahun-tahun gitu kan ya, atau terpapar terus dengan orang yang menyakitinya gitu. Tapi berharap hanya sekali atau dua kali konsul atau ke psikolog atau psikiater langsung sembuh, itu kayak nggak make sense ya Mas ya, gitu ya. Jadi gini, kita coba tengok dari segi waktu tadi ya. Waktu. Waktu kan gangguan kesehatan mental ini kebanyakan Hmm. atau mungkin hampir semua ya, itu tidak muncul langsung begitu saja. Oh, I see. Pasti Benar. kan ada mulai dari gejala-gejalanya, terus kemudian bertahap, oh semakin banyak gejala yang mengarah ke situ kayak gitu, dan kemudian sampai suatu titik akhirnya dia bisa didiagnosa untuk mengalami gangguan tertentu. Nah, berarti kan butuh waktu yang lama nih untuk sampai ke situ. Sedangkan kalau misalkan kita ngomongin sehari-hari aja deh, kayak gitu, kita di jalan raya, kita melihat orang kecelakaan. Kecelakaan itu kan lebih pendek ya jangka waktunya ya. Mungkin yang menyebabkan ya ketika dia berangkat dari rumah atau dari tempat asal mau ke tempat tujuan tapi nggak sampai karena di tengah jalan ada kejadian yang cuma berapa detik kayak gitu, terus kemudian mengakibatkan sakit. Pemulihan dari kecelakaan aja lama loh. I see, benar lagi. Dari kejadian yang pendek, singkat. Iya, benar. Nah ini case-nya adalah gangguan kesehatan mental itu lama kan untuk mencapai ke suatu titik yang bisa dibilang bisa didiagnosa kayak gitu. Iya, iya, iya. Maka waktu pulihnya kira-kira kalau dibandingkan dengan tadi gimana? Ya perlu waktu kan, perlu waktu kayak gitu. Jadi kalau misalkan berharap sekali dua kali konsul langsung sembuh, ya mungkin coba ditengok kembali kayak gitu. Seberapa lama gitu ya? Iya, seberapa lama jika kita coba membandingkan, bukan banding-bandingkan Iya, dengan iya, benar, itu ya, tapi dalam hal ini ya kita jadi lebih aware sih kayak gitu. I see. Iya sih, benar-benar. Ya, itu sih berarti kita ya teman-teman ya, sebagai individu yang mungkin hidup di negara yang
berdemokrasi atau apa ya, bermartabat lah kita bisa bilangnya, kita juga harus bisa berpikir logis di sana gitu ya. Barangkali memang ya semuanya itu butuh waktu gitu. Bahkan untuk kita tersakiti aja, untuk kita ngalamin gangguan psikologis aja, itu tuh nggak instan ya Mas ya. Harus melewati fase-fase itu dan otomatis pulihnya juga sama, perlu untuk fase Butuh waktu. butuh waktu juga kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Denny sendiri kayak gitu, mendefinisikan sebuah apa ya namanya pulih itu gimana sih Mas menurut Mas Denny? Pulih itu ketika apa sih gitu? Oke, pulih itu ketika harapannya kita ya, pulih itu ya sama seperti kita ketika sebelum mengalami gangguan atau permasalahan kan. Oke, Harapan kita kan seperti itu. seperti itu ya. Tapi aku mau coba explore lagi ya. Jadi ketika kita ngomongin gangguan, permasalahan, atau nggak harus spesifik ini deh, permasalahan lebih luas boleh kayak gitu. Ketika kita ngomongin yang sederhana kayak gelas pecah gitu ya, ketika kita mau memulihkan kan mungkin sulit untuk bisa membuat gelas itu utuh kembali. Ya. Walaupun mungkin di video-video sekarang adalah teknik-teknik Jepang untuk menyatukan segala menjadi lebih Iya. indah segala macam. Ya itu butuh effort yang lebih kan, kayak Yes, gitu. benar. Butuh effort lebih. Effortnya nggak sebanding dengan ketika kita memecahkan gelas itu tadi. Nah, Yes. terus kemudian in case seperti ini. Pulih itu kalau misalkan langsung didefinisikan sama seperti kondisi kita sebelum mengalami permasalahan ataupun gangguan, akan sulit untuk dicapai. Oh, oke. Artinya gini, pulih dan tidak pulih, pulih dan mengalami permasalahan itu perlu untuk dipandang bukan sebagai kutub aja. Bukan kalau misalkan aku nggak pulih berarti aku bermasalah total. Bukan berarti kalau misalkan aku bermasalah total berarti nggak pulih. Nggak seperti itu. Mungkin kita perlu memandang sebagai spektrum kayak gitu. Dari mulainya katakan misalkan 0 sampai 10 gitu ya gampangnya. Atau mungkin lebih enak dari minus 10 Iya. sampai 10 gitu kan. Iya. Nah, kemudian Itu tinggi banget ya, dari minus 10 ke 10 itu tinggi ya Mas tinggi ya? ya, tinggi ya. Nah, Benar-benar. kan butuh mungkin awalnya dulu 10 nih kondisinya, terus kemudian ada permasalahan segala macam, jadi ada permasalahan. Nah, permasalahan kan minus gitu ya, Iya. kondisi minus. Nah, minusnya mungkin ada di angka minus 6, minus 7 kayak gitu, sehingga berat. Nah, untuk menuju ke 10 lagi kan effortnya luar Effort lagi biasa sih, kan, luar benar. biasa. Nah, maka ketika kita pelan-pelan mengurangi minus itu, pelan-pelan apa ya? Mengurangi ya spektrumnya semakin dekat dengan angka 0, itu kan kita semakin bertahap menuju pulih. Bertahap lagi menuju pulih. Dan artinya kita ketika kita menengok dari angka minus 7 atau minus 6 tadi, minus 1 itu sudah lebih pulih kan daripada Iya, minus 6, minus 7. Nah, jadi lebih pulih itu bukan berarti kemudian kita nggak pulih sama sekali, bukan. Tapi kita perlu memandang sebagai spektrum itu tadi, perjalanan step by step menuju pulih. Dan juga kemudian gini, ada pandangan bahwa kalau misalkan kita itu pulih dari permasalahan psikologis, itu terus kemudian nggak bisa mengalaminya lagi. Oh, Padahal case-nya seperti ini. Kalau misalkan kita batuk, flu, terus sembuh, Iya, semua. minum obat segala macam itu istirahat cukup sembuh, memungkinkan nggak suatu hari kita batuk dan flu lagi? Sangat-sangat mungkin. Mas. Mungkin kan? Benar. Nah, mungkin virusnya penyebabnya yang berbeda. Iya. Nah, sama masalah gangguan psikologis ini juga bisa jadi demikian juga kan? Mungkin sekarang stresnya, mungkin anxiety-nya kayak itu Anxiety-nya, benar. mungkin udah pulih. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan suatu hari nanti kita nggak bisa anxiety lagi, Oh, oke. karena mungkin faktornya yang penyebabnya bisa berbeda dan kondisi psikologis kita mungkin pada saat itu sedang tidak stabil dan segala macam. Kayak di tubuh kita kan kita bisa terserang virus karena imun kita sedang nggak bagus gitu kan. Yes, benar, Nah, benar. sama kalau misalkan di psikologis ya mungkin kondisi mental kita sedang nggak baik-baik aja, sedang banyak tekanan mungkin, yes, sedang banyak tuntutan mungkin, sehingga terus kemudian ada kejadian tertentu yang terakumulasi sehingga menjadi permasalahan tertentu di psikologis, kan sangat mungkin juga. Sangat mungkin ya. Jadi jangan jangan mengasumsikan bahwa ketika kita pulih saat ini, suatu hari aku nggak bisa
mengalami itu lagi. Padahal ya bisa-bisa aja kan. Bisa aja ya. Cuman ya kita berharap sama-sama ya memang harapannya enggak kan. Ketika kita sudah pulih ya kalau bisa jangan lagi. Menjaga diri sih. Karena kita kalau misalkan udah ngalamin itu lagi, terus kita ulangi lagi, kita kayak nggak belajar dari permasalahan sebelumnya gitu ya Mas. Iya, kita secara logis kayak gitu. Ya. Tapi ya kadang-kadang kan banyak hal di luar kendali sih. Di luar kendali kayak gitu. Oke. Nice Mas. Jadi riset baru sih. Iya sih, kebanyakan orang tuh mikir aku kalau udah ngalamin ini besok nggak akan ngalamin ini lagi sih gitu. Tapi bisa jadi ya orang kayak contohnya putus cinta gitu kan ya. Ya mereka juga akan misalnya putus cinta ya akan ngalamin hal yang sama juga gitu kan ya. Kalau dia benar-benar cinta gitu kan. Iya. Dalam case relationship bisa aja kayak gitu. Aduh, terusin Mas, sorry Mas. Nah, ini Mas, pertanyaan selanjutnya adalah kita ngomongin pulih kan tadi Mas, dari gangguan-gangguan psikologis gitu. Kita ngerti gangguan psikologis itu ada banyak sekali faktornya, penyebabnya gitu kan ya. Yang itu tuh apa ya namanya? Kalau kita bisa lihat di anak-anak klinis itu mereka bilang apa ya namanya? Aduh, aku lupa sih. Nah, itu kan ada ya gangguan klinis, ada gangguan kepribadian gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal sembuh Mas, kan faktornya beda-beda ya. Nah, gimana mungkin buat mereka yang punya gangguan psikologis yang dipengaruhi oleh faktor genetik Mas. Nah, itu gimana Mas caranya Mas? Oke, berat nih. Kan? Iya kan? Oke, mungkin ketika nanti ada klinisi yang lihat ini boleh ya untuk ikutan komen ya. Iya. Nah ini aku coba jawab dari apa yang aku pahami. Jadi genetik ini hal yang paling nggak bisa kita hindari kan. Iya. Karena kita nggak bisa memilih untuk terlahir dari siapa. Nah itu dia Mas. Terus kemudian lahir di mana gitu kita nggak bisa memilih. Kalau misalkan bisa milih ya aku milih lahir di Jepang, lahir di Inggris, di Jerman gitu kan. Benar. Nah tapi kan realitanya kita lahir kita nggak bisa milih. Nah terus kalau misalkan permasalahannya adalah genetik, apakah kita nyerah gitu aja? Oh berarti ya udah aku genetik kayak gitu. Nah kan ada baiknya memang tidak. Artinya gini, ada beberapa permasalahan psikologis yang memang itu ada unsur genetik yang bahkan presentasinya itu cukup besar. Saya pernah baca sampai 70% ke atas itu potensinya muncul dari genetik. Nah, ketika itu terjadi, mungkin aku nggak bisa sebut gangguannya, permasalahannya apa ya, karena nanti mungkin secara etis agak kurang pas kayak gitu. Tapi kita cukup ketahui itu, ketika kita secara bisa dibilang secara tidak beruntung ya untuk terlahir genetiknya ada gangguan seperti itu, maka kita coba berfokus pada hal yang memang ada di dalam kendali kita. Genetik itu kan kita nggak bisa kendalikan tuh. Kita coba fokus ke hal yang memang ada yang di dalam kendali kita. Kebetulan saya itu memang sangat berfokus di soal emosi sih. Karena banyak banget permasalahan psikologis itu yang berawal dari emosi-emosi yang tidak tuntas, emosi-emosi yang dipendam, emosi-emosi yang tidak tersalurkan kayak gitu. Nah, itu bisa kita mulai dari situ. Kita bisa belajar bagaimana mengontrol emosi yang baik, bagaimana kita itu bisa ketika sudah ada penumpukan emosi itu, bagaimana cara merilisnya dengan baik dan supaya tidak menyakiti orang lain dan menyakiti diri kita juga. Itu bisa jadi bekal yang penting banget sih. Karena ketika kita sudah ada faktor genetik yang besar, jangan sampai hal yang ada di dalam kendali kita juga kita lepaskan. Kalau misalkan kita bisa mengontrol emosi kita, mengontrol pikiran kita, perilaku kita kayak gitu kan, kita bisa meminimalisir potensi tadi kan jatuhnya. Yang katakanlah misalkan 70% untuk menjadi 100% butuh 30% lagi. Tapi kalau misalkan kita bisa menjaga benar-benar yang 30% itu tadi supaya masih ada di dalam kendali kita dan kita masih bisa
meminimalisir untuk potensi gangguan itu jadi Meledak lagi gitu. iya, kan ya kita kenapa enggak gitu kan. Yes. Kenapa enggak kita mencoba untuk mengambil yang memang ada di dalam kendali kita. Kendali Khususnya kita. ini banget sih, mengontrol emosi. I Dan see. mengontrol emosi itu tidak semudah untuk kalau misalkan enggak boleh dipendam berarti harus diledakkan aja Iya, langsung iya, gitu iya. ke orangnya, ya enggak kayak gitu. Teorinya enggak kayak gitu. Ada Benar-benar. emotional management, emotional intelligence kayak gitu-gitu. Intelligence, benar-benar. Perlu sih itu. Perlu ya Mas ya. I see. Berarti sebisa mungkin kita tetap kontrol yang bisa kita kontrol ya Mas ya. Atau juga kita bisa memper apa ya? Memper mempersulit trigger-trigger itu keluar ya Mas ya. Supaya nggak nyampe ke titik di mana gangguan-gangguan psikologis yang sifatnya genetik itu meledak pada saat itu gitu ya Mas ya. Bisa dibilang demikian Gitu kayak ya gitu. Mas ya. I see. Karena memang kayak kasihan sih ya. Ya bener kata Mas tadi bilang kalau kita tuh nggak tahu nih mau dilahirin dari orang tua yang seperti apa gitu kan ya. Barangkali orang tua kita dulu nggak ngeh soal kesehatan mental kayak gitu kan ya. Tahu-tahu mungkin udah punya gangguan apa kayak gitu kan. Terus menurun ke kita kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya itu bukan salah teman-teman dan bukan salah orang tua juga sih ya. Mungkin orang tua pada saat itu nggak tahu cara ngelolanya gitu ya Mas ya. Nggak tahu cara ngelolanya, kemudian juga nggak ada yang ngasih Nggak ada yang ngasih tahu tahu, cara bener-bener. ngelolanya gimana. Kita di era ini lebih diuntungkan sih, I karena see. akses informasi bisa lebih cepat dan bisa lebih dekat. I see. Oke. Nice, 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 Mas. Mungkin terakhir nih, Mas. Pertanyaan terakhir adalah bad advice buat teman-teman yang mungkin terdiagnosa gangguan-gangguan psikologis yang sifatnya adalah diturunkan lewat genetik, apa, Mas? Advice buat mereka. Napas ya, Mas ya. Napas dulu. Oke, yang pertama, kamu nggak salah. Orang tuamu juga nggak salah. Ketika kamu sedang berada di kondisi saat ini, aku yakin dan percaya struggle-mu pasti luar biasa. Sehingga kamu masih bisa nonton video ini. I see. Pertama itu. Kemudian kedua, terima kasih untuk masih bertahan sampai saat ini. Masih bisa mengatasi semua permasalahan yang sudah berlalu. Sehingga kamu masih bisa untuk menjalani hari-harimu. Walaupun aku yakin itu nggak gampang, nggak mudah. Ya, ya. Kemudian yang ketiga, coba untuk menerima bahwa kondisinya memang demikian. Dan coba untuk mengambil hal-hal yang memang ada di dalam kendali. Khususnya adalah pengendalian pikiran dan emosi. Ketika pikiran kita bisa lebih terarah, bisa lebih terkontrol, kemudian emosi kita bisa lebih kita kendalikan, kita bisa mengupayakan permasalahan-permasalahan psikologis yang muncul itu bisa kita minimalisir. Oke. Seenggaknya itu sih yang bisa aku sampaikan. Dan kita berdoa bersama semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Itu aja ya Mas ya. Oke, thank you banget nih Mas Denny ya. Jadi itu ya teman-teman, advice-nya untuk teman-teman yang mungkin lagi di fase itu, di fase yang kayak sekarang, ingat selalu kata Mas Denny gitu ya. Ya karena memang ya kita benar-benar nggak pernah tahu ya Mas ya akan ngalamin apa kayak gitu ya. Tapi sebisa mungkin karena mungkin teman-teman juga tahu kali ya Mas ya sekarang. Ya sekarang teman-teman bisa kendaliin itu supaya nggak terlalu memberikan dampak yang lebih besar ke generasi selanjutnya ya kali ya Mas ya. Gitu. Oke. Dan mungkin itu teman-teman karena ini sudah pertanyaan terakhir. Dan jangan lupa untuk dibagikan dan juga share komentar kalian di kolom
komentar, dan juga boleh untuk follow kita ya Mas di Instagram ya Mas ya, Akademi Kesehatan Mental, dan juga Psikolog Untuk Kamu, dan juga Ali MTD7 untuk Instagram saya. Dan sekian mungkin dari obrolan kita pada hari ini gitu ya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. See you in the next episode teman-teman.